Oke teman-teman, ini sudah bersama saya Om Andri gitu ya. Ini kita mau bercerita tentang pengalaman terakhir Om Andri, perjalanan mengeksplor Bangka Belitung. Iya. Iya. Ya, jadi Iya. baru-baru ini saya melakukan perjalanan ke Belitung. Kenapa saya ke Belitung? Waktu tahun lalu saya sama keluarga lah, kita liburan. Ternyata Belitung itu sangat menawan, terutama pantainya, ya. Sama pulaunya itu masih alami, apa pembangunan yang besar-besar, jadi hutan juga masih bagus, pantainya masih asri, gitu. Ya kan? Saya perhatiin juga pantai sebagus gini, kalau di Jawa mungkin warung semua udah berderet, nggak ada warung, sama sekali nggak ada warung. Iya. Kita harus bawa minum sendiri kalau kita mau menikmati di pantai itu, gitu kan. Iya. Nah, jadi waktu itu saya belum ada ide bagaimana kalau naik motor ke sana kan. Nah, setelah pulang dari liburan tahun lalu, saya coba Google nyari info gitu ya. Di informasi bahwa ada rupanya kapal yang rutin ke Tanjung Pandan dan Bangka Belitung, ke Bangkanya. Tanjung Pandan itu sekarang dari Jakarta berarti ya? Iya. Kalau ke Belitung itu pelabuhannya Tanjung Pandan. Oh, Tanjung Pandan. Kalau ke Bangka, kalau nggak salah Teluk Balam namanya. Teluk Balam tujuannya. Saya dapat info bahwa tiap tiap seminggu itu ada 2, ya kan? Dia bolak-balik ya, Bangka dulu atau Belitung dulu. Nah, mulailah saya hubungin dan memang agak sedikit mahal menurut saya ya, karena saya berapa kali naik kapal dari Labuan Bajo, Surabaya nggak sampai segitu. Oh ya kan? Iya sih. Saya terakhir Labuan Bajo ke Surabaya itu kapal swasta juga, itu cuma 850, walaupun di atas 250 cc. 250 cc? Di atas itu, ya 850 sama orang waktu itu saya cuma bayar 1 juta lebih lah. Nah, iya betul. Nah, ini begitu saya datang ke Pelabuhan Tanjung Priok ya, di Pelindo situ, kantor agennya itu, saya dikenain biaya 3 juta gitu. Saya coba-coba tawar, wah kalau 3 juta mahal sekali ya. Kayak naik pesawat aja gini. Cuman memang mungkin ya, saya membeli lewat AGN Calo, jadi tentunya mereka akan naik ambil fee dari situ itu. ya. Setelah saya di dalam kapal, barulah saya tahu bahwa ini sebenarnya tarifnya 2 jutaan. 2 jutaan. Dengan cc 400 cc itu 2 jutaan gitu. Jadi ya udah, karena sudah di dalam kapal, ya udah nikmatin aja yang gitu ya. Ya udah. Perjalanan kira-kira 28 jam ya sampai sana. 28 jam itu udah start dari Tanjung Priok sampai pelabuhan Tanjung Pandan. Tanjung Pandan tadi ya. Selama perjalanan ya seperti biasa, dapat konsumsi makan siang, pagi, siang, malam. Cuman ya konsumsi kapal ya. Kapal ya, standar lah. Pagi apa adanya. Ikan asin, siang ikan teri, malam ikan asin lagi. Yang penting ikan gitu ya. Pokoknya ada asinnya yang penting. Sampai di Belitung saya istirahat 1 hari. Nah, mulailah saya memang punya keinginan ingin membuka tenda atau camping di pantai Tanjung Tinggi, tempat Laskar Pelangi di luar. Film karena Laskar Pelangi dari situ saya bisa lihat ini sunset bagus sekali di tempat ini, makanya dengan niat yang udah bulat itu saya bawalah motor ini ke sana, apapun resikonya, dan akhirnya saya dapat tempat dengan izin tentu izin bukan pengelola, jadi orang-orang yang ada di situ sekitar situlah ya, penduduk sekitar situ. Cukup baik ya, mereka cukup baik, cukup ramah. Cuman memang mereka kasih keterangan bahwa Pak, nanti kalau Bapak berkemah sini, Bapak nanti malam akan sendirian, karena kita yang warung-warung ini sama yang ada di pantai ini kita pulang. Oh, pulang, mereka kembali ke rumah berarti ya. Jadi mereka buka nggak sampai malam. Iya. Ya nggak ada masalah, saya bilang, yang penting ada WC-nya dibuka kan, buka ya udah, itu aja. Nah, dari situ saya keliling
Pulau Belitung ya 2 hari lagi, jadi total saya 3 hari di Belitung. 3 hari di Belitung. Umumnya Belitung jalannya bagus sekali. Bagus ya berarti ya. Mulus benar. Saya belum Untuk pernah- sampai ke pantai juga bagus. Iya, saya belum pernah ketemu jalan yang ada lubangnya. Oh gitu. Kagum saya, kagum. Karena kenapa? Iya, Bukan hanya jalannya bagus, rupanya saluran air semua selalu ada jalanan. Jadi iya, memang mau hujan kayak gimana, air selalu lari ke saluran. Saluran jalannya- makanya tidak merusak itu ya, jalannya tidak merusak tetap jalan. terawat gitu ya. Oke, oke. Walaupun jalan kecil pun tetap ada saluran airnya, saya perhatiin. Jadi tata kotanya lumayan bagus berarti ya. Bagus. Makanya kalau di sana mau ngebut bisa, kalau saya sih nggak seneng ngebut, saya Oh, senengnya gitu. pemandangan, jadi pelan-pelan nikmatin, Menikmati ya kan. gitu ya. Sangat nyaman jalan di sana dan sepi ya. Dan sepi. Bukan kayak di Jawa yang warawiri kendaraan, agak sepi jalannya. Oke. Satu lagi yang paling seneng saya makan di Belitung itu murahnya minta ampun. Oh gitu. Murah itu berapa? Kayak satu porsi itu berapaan? Saya sempat kaget, Om Steve. Saya biar cepet ya, Ya. lapar nih, ada Padang. Nah, Saya berhenti. Saya orang Sumatera harus makan daging. Iya. Saya makan rendang, ya kan? Saya minta rendang, telur bulat, dendeng, banyak juga. Perkedel. Oke. sama apa? Kerupuk udang ya namanya. Ya, ya. Peyek udang gitu. Peyek udang, Memang udang, bukan yang cuman ada Cuman tamu buntutnya terigunya doang, ada kulitnya doang, bener-bener udang. Itu sama saya minum teh es manis loh. Pas mau pulang saya bilang, berapa bang? 35.000 Pak. Makanya saya bilang, ini orang Itu murah banget itu pasti. untungnya dari mana? Saya makan daging, saya makan telur, saya makan Dagingnya dua model lagi tadi, rendang sama dendeng tadi. iya, Dagingnya paru. dua Kayak- lagi. kayak paru lah gitu ya. Dendeng paru gitu. Sama udang itu. Teh es manis 35.000. Ya udah. Saya mau bayar lebih, takut nanti jadi merusak pasaran. Iya, Ya iya. udah, saya bayar sesuai tagihan. Itu murah sekali. Ya, beberapa tempat memang umumnya murah. Ya, kalau memang yang mahal mungkin di hotel-hotel besar ya mungkin Ya, mahal itu ya. normal lah Tapi ya. kalau untuk makan biasa-biasa Di kita, warung biasa. di warung atau di restoran Padang aja cukup murah. Ya. Oke, oke, oke. Itu jarak antar kampung juga jauh atau sebenarnya gimana sih? Belitung itu mungkin ukurannya sebesar Pulau Madura kira-kira ya. Oke, Jadi Pulau Madura, ya, ya. penduduknya tidak banyak, jarak antara kampung tidak begitu jauh, paling 10 menit, 15 menit Ketemu kampung. ketemu kampung lagi. Nah, cuman satu, kalau di sana siap-siap isi kendaraan kita dengan eceran, karena jarang hanya jarang di kota sekali gitu ya. kota kabupaten yang ada pom bensin. Tapi juga tidak semua kota kabupaten ada pom bensinnya. Tapi di setiap kampung selalu ada Selalu ada eceran gitu ya, jualan bensin eceran. eceran. Ada Pertalite, ada Pertamax. Jadi jangan heran kalau di sana kita isi itu nggak, memang semua juga mobil juga saya lihat pada ngisi pakai gituan gitu. Iya, iya, iya. Itu jarak pernah kemarin di sana cobain nggak Om? Misalkan dari ujung timur ke ujung barat itu berapa lama sih? Jadi Belitung itu karena saya memang mencari tempat yang view-nya bagus ya. Saya memang Artinya sudah ada pilihan-pilihannya gitu ya. saya cuman dari timur itu, kalau posisi saya pantai Tanjung Tinggi itu di bagian timur, ya. Saya cuman nyebrang ke mengunjungi ke barat, Oh, ke tempat barat. di mana Laskar Pelangi, sekolahan Ya, ya, SD ya. Gentong itu Ya, berada. Nah, dari situ memang itu nggak sampai 2 jam saya sampai. Oh, udah. Karena memang Oke, oke. saya udah bilang jalannya sepi walaupun jauh ya. 98 kilo atau 100 kilo itu kita bisa kejar dalam waktu yang singkat karena memang jalannya nggak terlalu ramai. Gitu. Nggak ada macet lah ibaratnya. Nggak ada macet gitu ya. Oke. Dari Belitung lalu nyebrang ke Nah, setelah 3 hari di Belitung saya nyebrang ke
Bangka. Ke Bangka. Ke Bangka. Oke. Itu udah mulai disediakan alat transportasi sama pemerintah SDP ya. Itu teman saya SDP di Bangka. Murah, ya, cukup mumpuni ya. Nah, cuman itu dari Belitung ke Bangka itu tidak tiap hari. Oh, tidak tiap hari. Tidak tiap hari. Ya, jadi dia adanya seminggu 3 kali kalau nggak salah. Seminggu 3 kali. Berapa sih kira-kira tiketnya, Om? Kemarin waktu saya naik itu kenanya 110. 110 dengan sisi di atas 250. Oh ya, oke, murah. SDP. Ya. Kalau nggak salah penumpangnya dikenakan, itu juga bukan penumpang tapi masuk pelabuhan dikenain 5.000, sisanya itu motor. Pas pelabuhan lah itu ya. Jadi itu 12 jam. 12 jam. Jauh juga kan ya? Sebenarnya bukan jauh selatnya. Hah? Seperti diketahui kalau feri atau kapal roro itu depannya remdor, belakangnya remdor. Ya, betul. Akhirnya kalau dia berjalan di atas air dia nggak bisa speed Betul kencang. sih. Jadi memang dia jalannya kayak Standarnya segitu lah. kayak perahu lah, gede. Iya. Karena betul. bentuknya yang tidak streamline ya, mungkin ya. Iya. Oke. 12 jam. Sama pengalaman di penyeberangan, kebanyakan juga krunya adalah truk logistik. Ya, jadi kita nikmatin lagi ngobrol-ngobrol dengan supir truk di 12 jam itu. Saya berangkat itu dari pelabuhan Tanjung Ru namanya. Oke. Itu sekitar 40 menit dari Tanjung Pandan. Dan itu berangkatnya jam 1 pagi. Jam 1 pagi lagi ya. 1 pagi. Saya suruh datang jam 10. Udah datang jam 10, kirain kapal jam 12, ternyata mundur-mundur jam 1 pagi. Jam 1 pagi. Oke. Antara Belitung dan Bangka itu suasana kotanya hampir sama atau beda? Bahasa daerahnya sama, ya kan. Makanan Sehari-hari di warung itu juga sama. sama, ya kan. Makanan masyarakat sana juga sama. Cuman memang makanya saya bilang saya lebih senang Belitung karena environment lingkungan di sana masih asli, Lebih asri, masih ya. alami. Bangka yang saya tahu dulu memang bagus, cuman begitu berjalannya pertambangan timah, galian sana galian sini, akhirnya memang lingkungan sudah banyak yang rusak gitu. Suasana di jalannya juga berbeda karena udah ada pabrik gitu ya. Ada truk, ada tronton kita temuin di jalan tuh di Bangka gitu kan. Jadi dan environmentnya juga ya susah kita nyari lihat gunung yang masih hijau bulat gitu. Rata-rata nggak ada botak lagi. sana, botak sini gitu. Karena mungkin Iya. saya keliling Bangka 2 hari. Saya pilih nginep di tidak di Pangkal Pinang, tapi saya pilih nginep di Sungai Liat. Sungai Liat. Iya, karena di Sungai Liat itu ada pantai yang cukup terkenal dari dulu sampai sekarang ya, namanya Parai Beach. Parai Beach. Apa yang membuat dia terkenal, Tom? Saya juga belum tahu malah. Parai Beach itu jadi umumnya pantai itu kan garis pantai panjang yang ya? berpasir. Nah, Kalau di Parai itu ada bebatuan khas Bangka Belitung yang bulat-bulat itu. Jadi kombinasi antara pasir putih sama batu-batu bulat Sama batu-batu. birunya yang Biru laut. air laut. Disayangkan lagi pada saat ke sana itu harus melewati satu hotel ya yang sedang tutup hotelnya karena pandemi ya. Jadi saya disaranin, Pak, jangan masuk situ karena udah kita tutup, kita nggak tahu jalannya bagaimana gitu kan. Akhirnya saya disaranin ke ini aja, Pak, di dekat Parai namanya Matras, Pantai Matras, cukup bagus. Matras tidak jauh dari situ. tidak jauh, cuma 15 menit dari Parai. Ya seperti di Belitung kita nikmatin ikan bakar di sana, ya, di pantai, enak sekali dan harganya juga murah juga. Murah juga ya. Rata-rata berarti makanan seafood di Bangka maupun di Belitung itu murah berarti. Murah.
Murah, karena memang mereka Langsung ambil umumnya gitu. nelayan, Ya. umumnya nelayan, jadi tidak berkebun bersayur, sayur tidak, mereka umumnya nelayan gitu. Oke. Nah, mulailah saya menuju timurnya Pulau Bangka karena saya mau kembali ke Jakarta lewat Palembang. Saya ke Muntok namanya. Muntok, oke, nama Muntok. perutnya. Muntok itu rupanya kota tua, ya, di mana Bung Hatta, Bung Karno pernah Diasingkan ke sana. diasingkan di sana. Makanya peninggalan Bung Hatta sama Bung Karno masih ada. Tapi saya sayang ada bedanya, yang Bung Karno mungkin karena katanya sih pernah dibeli sama investor untuk dibangun hotel, jadi sempat rusak situsnya. Oh, oke. Rumah Belandanya. Rumah peninggalannya itu ya. Nah, yang masih terawat dan masih bagus itu yang rumahnya Bung Hatta. Bung Hatta malah yang masih ini ya. Bung Hatta itu masih terawat dan bersih sekali. Sepedanya Bung Hatta masih ada, mobil yang dia pakai masih ada, lemari pakaiannya masih ada, tempat tidurnya masih ada. Tapi memang itu dijaga oleh Dijaga. pariwisata sana Iya, ya. iya. Nah, ini Om Andre kan selain perjalanan kemarin kan sebelumnya ke Sumatera, pernah ke Flores juga, ya di Jawa juga. Nah, dan yang menurut saya menarik dari konsep perjalanan Om itu kan nendanya itu. Ya, betul. Nah, kenapa memilih nenda, Om? Ya balik lagi saya dari muda memang senang alam, pencinta alam, sampai sempat dibilang jadi anak gunung juga waktu mudanya. Oke. Naik gunung sana, naik gunung sini. Iya. Buat saya nenda itu di alam terbuka atau di alam itu suatu kenikmatan yang nggak bisa didapat dari hiburan apapun. Satu, alamnya sendiri yang bagus, hening, terus kita bisa dengar suara air, suara jangkrik, suara burung. Oke. Atau malam kita bisa lihat 1000 bintang. Itu Iya. kenikmatan yang nggak bisa kita cari di hiburan lain selain berkemah. Boleh tidak tahu background sebelumnya apa sampai akhirnya? Biar agak nyambung dengan tadi. Ya, mudanya anak gunung. Hah? Kemudian dapat tawaran dari orang tua. Kebetulan abang saya juga pilot. Pilot, Ya, oke. tapi dia pilot pesawat. Saya nggak mau terbang sama dia, makanya saya mau terbang. Saya mau jadi pilot, tapi pilot helikopter ya. Akhirnya saya sekolah helikopter. Helikopter, Saya jadi gitu pilot helikopter dari tahun 1988. 1988. 1985 saya mulai terbang, mulai helikopter 1986. Wow. Sampai 2016 saya memang sudah capek dan saya Itu putuskan pengalaman luar biasa. saya tidak mau terbang lagi. Dan sekarang saya kerja, cuman ilmu dan pengalaman saya aja yang dipakai sama perusahaan yang saya Kerja tempati sekarang ya, teman sekarang. Oke. Sekarang Om memilih medianya beda gitu ya. Dulu kalau dari udara, sekarang pakai motor nih. Dan pakai Royal Enfield Himalayan yang sangat terkenal dengan apa namanya, jelajah ya, motor yang tangguh untuk menjelajah. Udah berapa lama pakai motor Himalayan ini, Om? Ya 2019 ya hampir 2 tahun lebih ya. 2 tahun lebih. Masuk tahun ketiga lah ini ya. Ya, Masuk 2 tahun tahun ketiga. lebih, ya. Kenapa memilih motor ini, Om? Kan ada pilihan lain-lain tuh. Saya terkesan sama YouTube-nya Norali.
Oh, Norale. Referensi kita sama berarti. Seorang perempuan yang Iya. solo riding Solo dari riding, ya. Malaysia sampai ke Eropa. Masih kembali Belanda. Selain perjalanannya menarik, Ya. saya perhatikan motor ini hampir dibilang tidak bermasalah yang sangat berat selama dia pakai ya. Makanya Ya, saya pikir ya. ini motor akan aman di medan apapun atau di cuaca apapun. Ya. Makanya Memilih jatuh ini. ke ini. Ya. Setelah hampir 3 tahun, gimana Om? Semakin nyamankah dengan ini atau kayaknya nggak jadi nyaman? yang dibuktiin sama Norali sudah saya rasakan. Rasakan. Memang motor ini cukup handal dan mudah. Mudah untuk Mudah untuk dipendalian handling segala misalnya macam. ada problem mudah sekali untuk dibetulin karena teknologinya masih teknologi lama, bukan teknologi yang canggih-canggih, Ya, jadi ya. mudah sekali. Ya, saya merawat ini juga nggak ribet banget. Saya cuma jaga oli, ya oli mesin, ya kan, saya jaga. Sama busi juga saya selalu jaga. Sama kebersihan. Jadi karena saya tidak pakai harian, jadi kalau saya nggak touring ya saya bikin, karena dia teman saya selama jalan. Dia harus dirawat. Dirawat lah ya, diperhatikan gitu ya. Ya. Jadi kalau dia bersih, dia juga sehat, itu aja. Artinya motor ini meskipun dipakai di perjalanan jauh, tetapi bukan motor yang konsumtif itu ya. Artinya dikit-dikit butuh belanjaan, Enggak, dikit-dikit. sama sekali enggak. Dan saya sangat nyaman dengan ini karena konsumsi bahan bakarnya bukan ukuran motor besar. Walaupun cc-nya 411, gitu. dia bisa 1 liter 30 kilo. Kalau kita santai malah 1 kilo bisa 34 kilo. 1 liter bisa 3. Saya kalau isi full tank, Jakarta Semarang saya nggak pernah ngisi. Saya nanti di Semarang. itu dengan speed berapa itu per kilometer? Saya hanya berani dan biasanya saya sekencang-kencangnya saya paling 90. 90. Cuman umumnya saya average 80. 80 artinya yang standar 80. ya. Dan ini juga bisa Pertalite ya kan. Nggak oke. perlu Pertamax karena memang dia teknologinya masih teknologi lama, Lama, jadi nggak begitu butuh ya. oktan yang tinggi-tinggi. Cukup hemat dan cukup efisien. Efisien lah gitu ya. Untuk jalan jauh kemana-mana, misalnya ke daerah yang nggak ada Pertamax, jangan khawatir, dia Aman gitu tetap ya. nyala dengan Pertalite. Ya. Oke Om. Nah, konsep perjalanan Om Andri di jalan seperti apa sih? Sampai rela membawa barang banyak atau rela dibilang emang mau pindahan atau apa? Ya memang saya tidak meniru siapa-siapa, cuma saya berpikir sendiri ya kan. Apalagi saya memutuskan melakukan perjalanan sendiri. Iya. Ya, dalam perjalanan yang mau dekat, mau jauh, apapun bisa terjadi. Iya. Jadi kalau apapun bisa terjadi, berarti saya harus siap segala sesuatunya sedetail mungkin agar perjalanan yang saya lakukan sendiri itu tidak terhambat atau tidak jadi masalah di tengah Oke. jalan. Makanya hampir boleh dibilang hampir semua persiapan atau kelengkapannya saya siapin. Walaupun saya jalan cuma ke Jawa Barat, saya hampir sama bawanya. Yang basic ya, tenda selalu saya bawa, oke. ya kan? Tambal ban, ya. Saya kebetulan bannya sudah saya ganti jadi tubeless, saya selalu saya bawa, ya kan. Kompresor kecil saya bawa, bensin juga saya bawa. Jadi kita nggak tahu apa yang terjadi Betul, dalam perjalanan. Jadi lebih baik kita Mempersiapkan dengan detail. Sudah punya. Sampai saya senang sekali dengan istilah mereka rider-rider dunia itu, better you have it than you need it. Ya kan? Iya, iya. Jadi itu konsep saya. Dan buat saya membawa barang banyak, toh yang berat kan bukan saya kan nggak gotong, ya kan yang gotong dia. Saya kan tinggal gas doang. Jadi mau berat gimana ya? Iya. Yang bawa kok bukan saya yang gotong kok. Betul. Biasanya kan orang berpikir setelah beraktivitas atau bekerja profesional sekian tahun seperti yang sudah Om lakukan, lalu di usia pensiun begitu atau menjelang pensiun, ya orang mungkin ya udahlah nggak usah yang capek di rumah,
menikmati hari tua sama keluarga atau apa. Tapi Om pilihnya agak berbeda nih. Nah, itu gimana Om? Ya, ada yang bilang ya, stres itu membawa atau membuatmu akan jadi penyakit. Oke. Ya. Salah satu cara saya menghilangkan stres, ya saya harus lihat alam. Lihat alam. Ya. Oke. Di mana alam ya? Di pulau ini, di pulau ini, di kota ini, di kota ini. Nah, kalau saya di rumah, artinya stres saya nggak akan hilang kalau saya nggak keluar rumah. Makanya saya memang menikmati atau sengaja melakukan perjalanan untuk melihat alam itu untuk mengurangi stres saya. Terapi Karena juga ya. Saya yakin stres itu akan menjauhkan saya dari penyakit itu aja. Dalam tahun ini rencana perjalanan kemana lagi? Mulai ancang-ancang kemana belum begitu? tahu, cuman jangan kenceng-kenceng, masih ada istri ntar di rumah. Pengen ke Kalimantan, nah, makanya saya tanya, mesti pernah ke Kalimantan nggak? Kalau ada Kalimantan, ya. Saya perlu informasi, share informasi. Cuman baru rencana, karena itu cukup panjang. Saya perlu izin sama kantor, saya masih kerja. Saya ingin tuh motornya udah di Berau, jadi dikirim dari sini ke Berau, Tanjung Selor. Saya bawa dari Berau, turun ke bawah ke Samarinda, Balikpapan, Palangkaraya, Pontianak, Pangkalan Bun, Pontianak, pulang. Nah, sama satu lagi, saya konsep berpetualang saya nggak pernah mengejar achievement, artinya mengejar saya sampai sini, saya udah di sini, enggak. Saya hanya menikmati apa yang saya lewati. Bisa begitu ya. Yang saya lewati ada yang bagus, menikmati itu aja. Sudah cukup buat saya. Oke. Tidak dalam arti kayak tahun ini sekian saya harus sampai segini tahun itu tidak itu ya. Iya, jadi saya pengen lihat ini, ya udah. Nanti saya ke sana, nanti ngeliat tempat yang saya inginin itu udah suatu kepuasan tersendiri buat saya. Oke, Om. Iya. Dan Om ini dengan unitnya ini ada nama khususnya, Om? Saya coba-coba cari nama, tapi belum ketemu. Cuman karena sering menemani saya dan kadang-kadang saya ajak ngobrol dia gitu. Oh gitu ya? Ya, kalau pagi mau jalan, ayo Putih, siap ya, gue bilang, kita jalan jauh nih hari ini sampai malam nih. Gitu. Makanya karena saya sering ngomong gitu, makanya saya sering manggil dia si Putih si aja. Putih, oke. Nama ininya saya nggak pernah dapat. Intinya adalah apapun hobimu, apapun passionmu, lakukan itu, nikmati hari-harinya dan salah satu caranya kamu menikmati hidup. Begitu, Om? Ya, sama selama kamu menikmati itu dan kamu share di satu media medsos, kamu telah membagi pengalaman kepada orang lain yang mungkin orang lain itu akan suatu saat, satu waktu, di masa mendatang iya, dia juga akan melakukan itu, menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama gitu. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah berkunjung. Silakan share pengalaman ini dan juga siapa tahu bisa menginspirasimu untuk melakukan hal-hal yang kamu suka. Terima kasih.